Halo, Halo, halo Vin, apa kabar? baik. Kedengaran suaranya jelas ya? Suara jelas, jelas Arvin. Suaraku juga Oke, jelas tau? aman, Aman aman, ya? aman. Ya, ya nggak, kelihatannya yang nggak aman nih sahamnya Iya, nih, iya. IHSG. Iya. Aduh, akhirnya setelah 5 hari berturut-turut merah dan merahnya itu dalam-dalam, akhirnya hari ini hijau ya, walaupun hijaunya juga nggak Ya, terlalu apa tebel banget ya Vin ya. ya. Sebenarnya itu ini nih ada apa sih? Kok maksudnya kayak mau crash aja, minusnya tuh 100 lebih terus selama beberapa hari. Mungkin Baby Friend, mungkin ada yang bertanya-tanya sebenarnya tuh ada apa sih dengan kondisi sekarang ini, Vin? Ya, oke. Mungkin saya jelasin Maaf dikit ya. sebelumnya kita disclaimer on dulu bahwa semua Ya, perbincangan pada siang hari ini hanya opini pribadi dan uh, segala risiko menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Mari ya. Vin, Oke, yang IHSG itu. ya. Ya, mari. Oke. Jadi, ya mungkin kita mungkin cerita dari IHSG yang kita Mm-mm. bisa bilang dramatis sekali ya. Dalam satu Mm-mm. minggu mungkin bisa minusnya 7% gitu. Dan Iya. Mungkin bisa jadi indeks yang kita bisa kategorikan performanya terburuk ya dari awal 2025 gitu ya. Memang gini sih Bu, kalau saya lihat ya, memang posisi sekarang itu seperti kita ngomong mungkin drivernya dulu ya Bu ya. Kita cerita banking, 4 banking seperti BRI, BNI, Mandiri, BNI gitu Iya, kan. BCA. Mungkin dari 4 bank ini yang grow-nya mending itu adalah BCA. Iya. Sisanya kalau kita cerita ya single digit growth gitu. Mungkin sekitar ada yang cuma 3%, ada yang cuma 4%, bahkan BRI hari ini keluarin laporan keuangan naiknya cuma 0,3% year on year gitu. Nah, sebenarnya again Bu, kalau kita cerita perbankan di Indonesia, asing itu selalu melihat bahwa perbankan di Indonesia adalah industri yang sangat menarik untuk dimasukin. Nah, mereka pasti mau semacam reward yang setara lah dengan resikonya. Nah, biasanya earning growth dari perbankan itu on average itu kisaran double digit, kurang lebih 10, 12, 13% per tahun. Sementara di tahun ini, kita lihat itu kayaknya kok earning growth-nya itu melemah ya selama 1 tahun belakangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bilang bahwa restrukturisasi COVID yang terjadi diberhentikan ya oleh pemerintah semenjak bulan Maret dan ditandatangani oleh OJK itu bulan Maret kan sudah ditandatangani ya dan akhirnya perbankan ini harus nyadangin CKPN yang sangat besar, Mm-mm. otomatis net profitnya drop Mm-mm. pasti gitu. Nah, dengan kredit growth yang naiknya lumayan, katakanlah 10%, 14% dan segala macam, tetap aja efeknya itu juga kita harus hitungkan dari kemungkinan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan gitu. Itu dari sisi perbankan, dari sisi penyaluran kredit perbankan. Mungkin kita harus cerita selain dari penyaluran kredit perbankan, kita harus lihat dari segi karena bisnis perbankan ini bisnis dagang uang, Bu. Ini yang kita harus tahu ya. Iya. Nah, ketika bisnis dagang uang, berarti yang dijadikan kredit oleh perbankan ini adalah tabungan-tabungan kita nih, ceritanya Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Entah dalam bentuk deposito, tabungan, dan segala macamnya. Nah, mungkin saya bagi menjadi 2 kelas ya, Bu ya. Kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Ini supaya teman-teman dapat gambar. Mm-mm. Untuk kelas menengah bawah, ini problemnya adalah mereka itu lemah di daya beli masyarakat dan mereka itu juga sudah mulai makan tabungan. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar gitu ya berita-berita bahwa banyak masyarakat Indonesia yang tabungannya mulai tergerus karena inflasi yang tinggi dan segala macamnya. Ini mungkin sudah pernah sering banget disampaikan. Dari sisi menengah atas, kalangan menengah atas ini punya opsi yang sangat banyak Bu untuk investasi. Contoh, misalnya perbankan ini nawarin deposito katakanlah ke nasabahnya, misalnya 3,5 sampai 4%. Itu pun masih terasa rendah sekali kalau kita bandingkan dengan SBN katakanlah. Kita ngomong misalnya yang ORI belakangan itu 6,6%, which is akhirnya dana pihak ketiga ini makin lama makin tergerus dan Mm-mm. saya sempat baca laporan keuangannya Mandiri terakhir sebelum dia yang turun 7% itu karena kebanyakan itu perbankan itu dihitung berdasarkan loan to deposit ratio. Artinya jumlah pinjaman dibandingkan dengan jumlah tabungannya. Nah, Mm-mm. kalau kita lihat dari sisi itu, loan to deposit ratio-nya Bank Mandiri itu sudah 98%, Bu. Artinya cuma sisa 2% lagi. Mau growth seberapa gede lagi gitu kalau kita cerita ya.
dengan posisi uangnya sisa 2% itu tadi. Nah, itu dari sisi perbankan ya. Kalau kita cerita dari sisi konglomerasi, ini kan lagi diubek-ubek, Bu. Iya, Mulai dari Pani, iya, kita iya, cerita, benar. lalu brand kemarin kan MSCI kan juga nggak masuk, lalu ada Pani brand baru hari ini tuh BRMS Bumi. Yes, Ya, BRMS benar. Bumi yang hari ini lagi disidik oleh DPR mengenai tambang emasnya gitu. Nah, jadi memang kita bisa dibilang diubek-ubek dari nggak hanya dari sisi makro, tapi domestik juga gitu. Nah, tapi concern terbesar itu adalah dari domestiknya, bukan dari ininya. Nah, mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai makronya ya Bu ya. Kita cerita mungkin lebih jauh sedikit. Contoh misalnya kita ngomong GDP Amerika. GDP Amerika itu sekarang ada di level 3%, Bu. Biasanya emerging market itu harus memberikan return at least 2 kali lipat, Bu, daripada developed market. Kita ngomong Amerika kan developed ya, kita kan emerging masih. Nah, kita itu harus memberikan GDP return at least 2 kalinya developed market gitu. Dan itu tidak terjadi within 3 tahun ini. Kalau kita hitung 2022, 2023, 2024, kita relatif stagnan di 5%, bahkan sempat turun di bawah 5%. Nah, ini yang kita melihat bahwa likuiditas itu akhirnya ke US semua nih. Apalagi dengan posisi US ini juga akan menerapkan tarif dan segala macam yang seperti kita tahu Trump zaman pertama juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, ini yang bikin likuiditas jadi kering. Nah, mungkin outlook-nya itu seperti itu sekarang, Bu. Jadi saya ngelihat bahwa ya IHSG murah, saya setuju dengan 12 kali PI, saya udah research. IHSG itu sekarang ada di 12 kali PI, memang murah, tapi tidak menawarkan growth sama sekali. Makanya akhirnya tidak menarik gitu. Karena masih banyak negara lain, contoh kita ngomong Vietnam, itu 7% katakanlah gitu. Vietnam 7%, kita ngomong katakanlah misalnya Vietnam 7%, lalu ada Thailand dan segala macam, itu growth-nya lebih menarik. India bahkan 8% gitu. Jadi saya ngelihat seperti itu, gitu Bu. Oke. Jadi dari perbincangan tadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya yang bermasalah itu sebetulnya ya dari kita sendiri ya, bukan dari Betul, luar ya. Jadi betul. yang pertama itu adalah sektor dari bank sendiri yang memang kita kan memang kuatnya di bank ya. Ya, Kalau yang sektor yang paling kuat banknya itu aja bermasalah ya gimana yang lain begitu ya. betul, betul. Jadi ada masalah mengenai bank, mengenai growth-nya yang mulai melemah juga. Yang pertama biasanya kan kita dijagain juga dari bank, yang kedua kan juga dari konglomerasi. Nah ini konglomerasi malah diobok-obok Obok, ini. ya, lagi Iya, diobok juga. mau diobok-obok ini ada aja ya, mulai dari yang PAMI kemarin sudah mulai reda, terus sekarang kemarin tuh ada cuman berita MSCI. Sebenarnya saya kedengarannya juga nggak masuk akal gitu loh. Kita kan juga udah rumor di pasar juga udah paham kalau brand itu nggak akan masuk MSCI yang Februari ini kan. Tapi ada berita Betul. gitu kok jadi rontok semua. Kayak gitu Ya, kayak jadi kayak dijadiin ya, alasan untuk merontokkan suatu saham itu. Kalau satu satu macam misalnya brand rontok itu otomatis menyeret semua, ya kan? pasti, pasti, Bersih. pasti Bu, Nah, pasti. ya, hari ini barusan keluar berita BRMS yang Ya, akan diselidik-selidik lagi. ya, Aduh, betul. teman. Jadi memang gini sih Bu, nggak tahu ya ini apa kita bisa bilang kritik juga ya buat pemerintah juga ya. Maksudnya kita harus ngerti bahwa kondisi ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sementara kalau kita perhatikan kebijakan-kebijakan yang muncul belakangan ini, oke, memang ada beberapa kebijakan yang saya bisa bilang blunder lah ya. Contoh LPG 3 kilo kemarin, Iya, itu iya. blunder memang. Nah, tapi ini kan Pak Prabowo itu kan mau melakukan efisiensi anggaran. Nah, cuma yang kita lihat di lapangan, efisiensi anggaran yang dilakukan adalah PNS yang kelasnya menengah ke bawah. Artinya karyawan yang diefisienkan itu adalah karyawan yang di bawah, bukan yang levelnya senior atau yang atas-atas. Padahal kalau kita cerita, ini kan sudah banyak terjadi layoff ya. Kita cerita dari karyawan swasta pun juga sudah mulai mengerem-ngerem nih, kita cerita. Artinya kita kan mengharapkan orang-orang yang memiliki gaji tetap yang relatively stable itu bisa mendongkrak ekonomi. Sayangnya yang kita perhatikan sekarang, mungkin teman-teman mungkin bisa nge-scroll media dan segala macam. Teman-teman mungkin lihat gitu ya, ada saya pernah lihat satu video ya, punya satu short video. Saya sendiri sedih karena gini, anaknya ini dapat makan siang gratis dari pemerintah, tapi dianya kena PHK gitu. Padahal dia orang yang
kerja di radio gitu ya, segala macam gitu. Jadi kayaknya kok tidak tepat gitu. Maksudnya sasarannya itu tidak tepat. Kalau misalnya mau membangkitkan, katakanlah kita ngomong GDP Indonesia, katakanlah sesuai permintaan Pak Prabowo 8%, saya rasa untuk mencapai 8% itu sulit dengan kondisi sekarang. Karena kebijakannya banyak yang keliru. Yang kedua, memang kita melihat GDP Indonesia ini kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, Yes. which is kalau misalnya konsumsi rumah tangganya tidak dibantu, ini yang repot sekali, Iya. gitu. Gak akan terbantu. Meskipun ya kita ngomong kan orang masih galakin ekspor nikel dan segala macam, tapi kontribusinya terhadap ekonomi itu sangat kecil, Iya. gitu. Jadi ya masih saya bisa bilang ya 100 hari ini ya saya bisa Masih bilang belum. nothing much lah, nothing Iya. much that they can do gitu. Iya. Itu. Saya juga lihatnya kelihatannya memang tidak jelas gitu loh, maksudnya pelaksanaannya mulai dari makan siang gratis yang mungkin kalau makan siang gratis yang kalau direalisasikan mungkin bisa menambah juga ya growth-nya juga. Cuma tapi kan masih ada kendala-kendalanya mulai dari apa namanya budgetnya, apa pemerintahnya. Vin, kalau misalnya program yang 1 juta rumah itu bisa nggak untuk nongkrak Eh, growth-nya? Sebenarnya kalau program 1 juta rumah ini kan adalah kebijakan yang sifatnya tersier ya Bu ya. Maksudnya orang kalau misalnya tidak apa ya, tidak kebutuhan primernya aja nggak kepenuhin gitu, Oke. apalagi kebutuhan tersier, mikirnya kan ke arah sana kan. Iya. Jadi sekarang itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah gimana caranya orang-orang ini punya uang untuk bisa distribusi dalam negeri. Karena problemnya sekarang, ini mungkin akan nanti kan kita ada event juga ya Bu ya. Nanti itu Iya. akan saya bahas gitu mengenai K-shape recovery-nya Indonesia. Karena gini Bu, memang kita cerita sekarang ya, contoh orang yang kelasnya menengah atas gitu. Kita tahu bahwa kita itu ngerti instrumen investasi mana yang kita Iya. masukin. Contoh nih, misalnya kita ngomong orang yang misalnya katakanlah konglomerat dan segala macam gitu ya. Mereka daripada masuk di saham, let's say mereka masuk ke SBN, katakanlah 6,6% dengan nominal uang yang segitu besarnya, mereka masuk. Artinya ketika mereka dapat kupon dari situ aja, mereka kan spending nih Bu, tapi spending itu cuma di atas. Makanya kenapa muncullah orang-orang kan bingung kan kadang, loh ekonomi katanya lemah, tapi kok aku ke mall kok Jalan-jalan. bagus, Iya. gitu. Sementara yang menengah bawah kok berat sekali rasanya gitu loh. Jadi ketimpangan itu semakin lebar. Makanya sekarang yang kita lihat itu gimana caranya ekonomi itu bisa muter di kalangan menengah bawah. Karena yang mendrive ekonomi Indonesia itu menengah bawah, bukan menengah atas justru, gitu. Jadi itu yang saya mau lihat sih. Dan gimana caranya pemerintah bisa meningkatkan industri manufaktur di dalam negeri, gitu. Jadi saya bilang seperti itu sih Bu, kemungkinannya. Iya, iya. Jadi apa namanya kunci untuk supaya jadi kan saham itu sebetulnya kan merefleksikan dari kondisi real perekonomian ya. Malah saham itu awalnya dulu ya Betul. kalau suatu negara apa namanya mau pulih ataupun mau turun itu kan dari sahamnya dulu. Sahamnya kalau mau recovery naik, sahamnya naik. Nah ini sahamnya mulai dari tahun 2000 tepatnya Februari ya setelah Januari kita agak naik itu terus Februari ini langsung dibuka langsung nggak ada angin nggak ada hujan langsung turunnya 100 Ya, gitu. Nah ini ya, sebenarnya mencerminkan ke kondisi realnya ekonomi ya ekonomi ya, betul. Indonesia ya. Betul. Kurang lebih stock market itu selalu leading Bu, 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau saya lihat ya kita kan nggak tahu ya Bu ya, within kita ngomong ini sekarang, apakah kebijakan pemerintah akan berubah gitu setelah mungkin ada perubahan dan segala macam. Tapi intinya kalau kondisinya seperti ini, ya inilah yang kita dapatkan gitu loh. Iya. Jadi ya seperti itu kalau saya lihatnya sih. Dan memang ini kan kita cerita ya Bu ya mengenai perbankan. Mungkin banyak sekali teman-teman yang invest di perbankan dan saya tahu mungkin pada stres gitu ya ngelihat saham banknya turun katakanlah 15-20%, bahkan ada yang lebih karena ngambilnya dia. Tapi intinya bisnis perbankan di Indonesia ada sifatnya siklikal. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ini kan berhubungan dengan kredit dan tabungan masyarakat. Artinya ketika misalnya mereka itu mencadangkan begitu besar untuk kredit macet, artinya mereka itu sudah mempersiapkan prepare for the worst gitu. Nah, artinya ketika nanti suatu saat ekonomi itu sudah mulai membaik dan berputar lagi, karena kan kita nggak mungkin di bawah terus kan, pasti ada skalanya kita di atas lagi. Nah, dari situ itu baru ibaratnya
ibaratnya akhirnya CKPN yang dicadangkan tadi itu akan dikurangi. Tapi kalau ditanya kira-kira berapa lama Iya. nih gitu, saya nggak bisa jawab gitu. Karena again kita masih mau melihat kondisi ekonomi ke depan seperti apa. Karena itu kan sekarang itu dinamis Iya, banget karena betul. sekarang itu banyak faktor X Iya, yang mungkin kita nggak tiba-tiba muncul gitu. Contoh iya, misalnya kayak Donald Trump, setiap hari bikin iya, statementnya selalu berubah setiap hari. Ini kan akhirnya membingungkan kita kan, sebagai iya. orang. Oh, ini kayaknya udah oke nih. Oh, Bisa itu oke. balik lagi gitu. Ucuk-ucuk, Jadi ucuk-ucuk ya apa hari libur, tahu-tahu dia statement apa gitu. iya, Ya, ucuk-ucuk kasih tarif, ucuk-ucuk kasih tarif gitu. Jadi yang ya seperti itu kondisi zaman iya, pemerintahan Trump. Karena kan aku sendiri sudah di market tahun 2018 ya. Jadi ngikutin tuh iya, waktu trade war itu. iya, Jadi memang pas ngeliatin ya, memang tarif ini digunakan sebagai alat negosiasinya Trump gitu. Cuma memang kita sendiri ini harus punya langkah yang cukup tepat supaya ketika nanti misalnya nih, contoh misalnya negara lain kan kita kan nggak bergantung pada ekspor iya, impor ya Bu ya. Kalau iya, tarif itu belum ada ekspor impor. Artinya kalau dia nanti ternyata ada misalnya supply chain issue atau segala macam gitu ya, yang bikin GDP growth-nya turun, sementara kita bertopang pada domestik rumah tangga dan kita itu stabil, flow itu bisa lari ke kita. Kalau misalnya itu terjadi, iya, gitu. Makanya sekarang ini pemerintah harus mengambil langkah yang menurutku lebih tertata dan lebih iya, tepat gitu daripada yang sekarang sudah dilakukan iya, iya. gitu. Itu juga. Jadi yang jelek itu yang tidak akan jelek terus ya, Ya, tapi suatu saat akan jadi bagus. Malah sebetulnya kondisi yang sekarang ini bagi yang punya duit adalah satu kesempatan ya, di betul. mana beli semuanya murah-murah, apalagi kayak BRI di harga segitu, terus juga apa namanya Bank Mandiri harga diskon. Kadang-kadang kan orang tuh agak susah ya, kalau harga naik dia mahal-mahal malah beli, Betul. harga murah dia malah takut ya. Betul. Betul. Vin, Nah, kalau ini kan ada wacana tax amnesty ini, Vin, itu bisa membantu atau enggak tuh, Vin, oke. Okay. untuk recovery? Oke. Jadi gini Bu, memang mungkin saya nyenggol sedikit ya Bu ya, nggak cuma tax amnesty, tapi ada permasalahan lain yang kita harus fokus juga. Itu ada Oke, mengenai cortex. Kenapa boleh, ini boleh. penting? Kenapa ini penting? Karena cortex ini itu ibaratnya kan orang kan sudah mengeluh ya dari Iya, bulan Januari mengenai cortex yang iya, susah banget diakses dan bisa. segala macam. Itu menghambat penerimaan negara gitu sebenarnya. Nah, otomatis kalau menghambat penerimaan negara, terus spendingnya dari mana gitu? Kan otomatis kan nggak bisa spending kan, karena mereka itu kan dalam budget APBN itu mereka sudah mikirin kan, oke pendapatan saya sekian, expense saya sekian dan segala macam. Nah ini pendapatannya ini dihambat, makanya kenapa perlu langkah cepat kayak dari DPR segala macam untuk ibaratnya kalau nggak bisa di-solve, segera diperbaiki gitu. Karena ini berhubungan juga dengan satu mengenai foreign direct investment. Foreign direct investment kalau masuk, terus dia lihat korteksnya seperti ini, gimana mau kerja gitu. Iya, iya, Ibaratnya dihambat-hambat lah buat iya, mereka gitu. iya, Nah, iya. yang kedua mengenai penerimaan negara. Banyak sekali orang-orang yang mungkin teman saya kerja di tax dan segala macam, pusingnya setengah mati dengan sistem Cortex itu. Makanya sekarang penerimaan negara kan cenderung turun ya dari Januari dan Februari. Bahkan mereka dropnya cukup signifikan, nggak drop sedikit, signifikan Iya. sekali. Makanya sekarang ini mereka harus gerak cepat lah untuk memperbaiki ini. Nah, kalau ditanya mengenai tax amnesty, ini berdasarkan sejarah ya Bu ya. Tax amnesty sudah terjadi 3 kali setelah tahun 2000 gitu. Sudah terjadi 3 kali, dua kali, sama ini yang akan kemungkinan akan ketiga gitu ya, tax amnesty ketiga. Berdasarkan 2 kali tax amnesty, itu biasanya resultnya positif di 1 tahun berikutnya, biasanya. Karena ibaratnya dana itu kan masuk ke kita, nanti kan mereka harus ibaratnya investasiin kan, nggak mungkin dibiarin ngedon gitu Iya, kan, iya. pasti investasiin nggak mungkin. Karena setahu saya, kalau mengenai tax amnesty, contoh nih ada aset di luar, dana di luar, itu direpatriasi ke dalam Indonesia, itu harus ada durasi time frame, harus bertahan di Indonesia, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bertahannya di mana? Kan nggak mungkin di tabungan, kan Iya, pasti harus invest tempat lain. iya, Nah, iya. itu yang saya ngelihat bahwa ya kalau ada tax amnesty jilid 3, ini satu bagus untuk likuiditas masuk ke Indonesia dan itu membantu sekali untuk perbankan pastinya. Yang kedua membantu pemerintah juga karena pemerintah kan dapat dari pengampunan pajak itu kan dapat dana lagi kan gitu. Nah dari situ baru bisa tuh dana itu bisa muter gitu di dalam negeri. Nah kenapa kok tax amnesty jilid
2 itu Hmm. efeknya tidak begitu terasa dibandingkan tax Iya. amnesty 1. Karena tax amnesty 2 itu cukup mahal, Bu. Itu saya ingat. Karena saya sendiri kan ikut tax amnesty jilid 1. Hmm. Saya tahu harganya berapa dan segala Iya. macam. Ketika ikut yang kedua, saya nggak tertarik untuk masuk. Gitu. Iya. Jadi memang efeknya tidak begitu besar dan plus waktu itu ada trade war. Waktu Oh, zamannya yang kedua. Gitu. Waktu oke. zaman kedua ada trade war juga. Jadi memang efeknya tidak begitu terasa, Hmm. tapi setidaknya itu membantulah untuk fund flow masuk ke kita juga. Hmm. Harapannya seperti itu. Iya. Karena sudah hampir berapa ya, tahun lalu juga net sale asing, tahun ini juga net sale asing. Itu kelihatannya awalnya dari ini ya, Indonesia masuk ke BRICS tuh ada hubungannya nggak sih? Betul. Heeh. Eh, ada hubungannya. Karena gini Bu, memang kalau kita cerita fund flow ketika asing masuk ke Indonesia, itu lewat Singapura. Jadi fund flow masuk ke Indonesia itu lewat Singapura. Karena financial institution kan banyak kan di Iya, Singapura. iya. Jadi ketika mereka itu ya mereka masuknya Singapura kan. Nah, sementara perdagangan barang dan jasa di Indonesia itu biasanya portnya lewat Singapura. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat gitu ya data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, teman-teman lihat siapa trading partner kita terbesar Hmm. itu Singapura. Iya. Gitu. Karena kalau dilihat ya memang mereka kan punya hub yang sangat besar ya Bu ya, dan mereka kan internasional. Artinya untuk operasiin hub itu jadi lebih Hmm. murah gitu. Nah sekarang kenapa kok pemerintah Indonesia itu mau masuk ke Hmm. BRICS? Yang pertama mereka mau mengurangi rantai supply chain ini. Hmm. Jadi nggak langsung lewat Singapura, Oke. mereka langsung tembak China langsung. Itu harapannya begitu. Hmm. Yang kedua adalah mengenai ini juga, mengenai kita kan hubungan dagang dengan China kan juga sangat tinggi ya, banyak juga. Jadi Hmm. lebih baik lewat situ. Nah, tapi ada efek negatifnya ketika kita masuk BRICS. Yang pertama, kita ini kan jadi terisolasi ya. Ibaratnya ya China, India, Rusia, pokoknya negara timur lah. Jadi kita terasosiasi dengan negara timur, sehingga fund flow ini kan kebanyakan dari Dari negara barat timur. semua. Kita cerita FTSE, MSCI, semua kan dari negara barat semua. Bahkan China pun kan ada beberapa indeks yang sudah exclude China dan segala macam. Karena Hmm. memang tidak satu kubu ceritanya Hmm. waktu itu. Nah, akhirnya fund flow pull out dari situ, Hmm. dari Indonesia. Dari Singapura tuh Hmm. pull out. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi fundamental. Kita bilang misalnya barang dengan joinnya Indonesia dengan BRICS, ini akan lebih mudah barang China masuk. Lebih Hmm. mudah. Dan ketika lebih mudah, Hmm. ini artinya teman-teman harus ngerti Hmm. bahwa Indonesia ini bukan negara Iya. manufaktur. Indonesia itu adalah negara pedagang semua. Hmm. Gitu. Karena manufakturnya sudah lama mati, akhirnya jadi negara pedagang. Hmm. UMKM kita itu kalau teman-teman backtrack gitu ya, itu rata-rata barangnya impor semua gitu. Nah, bagaimana bisa kita UMKM barangnya impor pasti kan sudah lewat tangan kedua, tiga, empat, Iya. lima gitu ya. Iya. Nah, gimana kita bisa lawan orang yang langsung dari tangan ke satu langsung ke konsumen kita? Nggak Hmm. bisa dong, sudah Iya. pasti. Nah, Hmm. makanya kita akan kalah saing gitu dengan produk-produk asal China ini yang langsung masuk ke Indonesia. Hmm. Sehingga UMKM ini gak ada daya beli, Bu. Karena akhirnya ibaratnya dari pabrik nih kirim ke Indonesia. Katakanlah nggak langsung dari pabrik deh, dari pabrik ke warehouse, Hmm. ke gudang gitu ya. Hmm. Dari gudang dia supply ke konsumen gitu. Akhirnya ketika penjualan itu terjadi, uangnya kan lari ke China, Bu. Nggak Iya. lari ke kita, nggak Iya. muter di kita. Iya. Kecuali kalau misalnya, oke, ada regulasi mengenai perusahaan China itu tidak boleh berdiri sendiri. Hmm. Harus ada perusahaan Indonesia gitu sebagai distributor yang Hmm. resmi gitu ya. Itu masih mending Hmm. gitu. Nah sekarang ini yang kita lihat malah sebaliknya gitu. Hmm. Jadi barang China gampang masuknya, Iya. terus tiba-tiba UMKM ini kan sudah Iya. pada mengeluh semua karena Iya. pasti kalah saing, udah pasti Iya. gitu. Iya. Jadi duit itu akhirnya nggak muter di Indonesia gitu. Apalagi kita ngomong mungkin lebih ekstrem lagi, mungkin judol dan segala macam ya. Iya. Itu kan rata-rata dari China semua, tapi beroperasi di negara lain. Sehingga uang kita lari ke sana semua. Jadi ini adalah problem yang sangat sangat kompleks sekali untuk dibahas dalam satu forum gitu. Jadi Hmm. butuh koordinasi kementerian yang cukup Iya. banyak Iya. gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Jadi harusnya pemerintah itu kalau Arvin aja udah paham segitu kompleksnya, maksud apa namanya, begitu kompleksnya carut marutnya di makro Indonesia sendiri, harusnya tuh pemerintah juga lebih tahu ya, maksudnya apa Ya, namanya, harus masalah maksudnya kayak dari Cina bisa
langsung masuk, terus juga malah mukul UMKM kita. Harusnya mereka juga pikirin itu ya. Jadi enggak, memang di satu sisi untuk masuk ke situ memang kita kan lebih banyak dagangnya, tapi di satu sisi juga yang lain juga justru yang rugi malah orang-orang yang bawah yang seharusnya juga akan harusnya membantu perekonomian kita juga naik lagi gitu kan, ini ya. Betul, betul. Memang kita ini kan kalau ini mungkin umpama supaya gampang aja ya. Kita itu dinilai itu seperti kalau di saham itu kita itu kayak ICBP, ibarat sektor defensif lah gitu. Apa yang terjadi ketika kita yang sektornya defensif atau pertumbuhannya itu stabil di 5%, tiba-tiba turun. Yang terjadi seperti Unilever, yaitu kita itu seperti itu. Gitu. Jadi itu gambaran saya sederhana lah supaya teman-teman ngerti gitu. Karena kita itu justru diuntungkan ketika negara lain itu carut marut. Contoh 2022 inflasi tinggi, ya kan? Lihat negara Eropa, Jepang segala macam, indeksnya kan turun semua. Tapi kita tidak, karena kita satu memang ada cold stock di dalam. Yang kedua kita itu berpacu pada konsumsi domestik, sehingga nggak begitu berpengaruh lah. Mau negara luar marut pun ya nggak masalah. Kita kan muter di dalam negeri. Nah, permasalahan sekarang ya itu tadi Bu, ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita untuk konsumsi dalam negeri. Salah satunya mengenai China tadi yang masuk-masuk, itu yang pertama. Yang kedua, ini efisiensi anggaran di PNS segala macam. Ini tuh memukul daya beli sekali gitu. Untung PPN tuh nggak jadi 12%. Untung saya itu. Kalau itu kena lagi, itu mungkin ya itu turun dari kapan tahu gitu. Ya, jadi saya ngelihat sih memang ada banyak yang harus diperbaiki. Tapi ya again, karena kita hidup di Indonesia, kita harus optimis juga kan bahwa Indonesia bisa jadi lebih baik. Nah, itu yang saya lihat bahwa sekarang ini kalau misalnya kita cerita 2-3 tahun lalu saya banyak di obligasi, sekarang saya lebih banyak mulai shifting ke saham pelan-pelan. Karena saya melihat bahwa ini itu adalah ini adalah sesuatu yang sifatnya temporer dan juga saya ngelihat bahwa ya tidak mungkin akan selamanya seperti ini gitu. Kalau kita cerita sekarang perbankan sudah menyediakan CKPN segitu tinggi ya, yang mau seberapa lagi menurut saya gitu, nggak akan lebih tinggi lagi, kecuali ya again kita kan nggak bisa kontrol pemerintah ya, tapi kita harus tahu ketika kita masuk di saham ini kita harus tahu plan kita apa nih kalau kita keluar dan segala macam. Itu yang menentukan gitu. Dan sekarang memang frankly speaking kita bilang blue chip ini memang murah tapi nggak ada katalis. Tapi apakah ini murah? Ya sebagai kita yang pegang rupiah sih murah ya, karena ibaratnya dividen sudah sekian persen gitu. Meskipun kita bilang ya katakanlah misalnya tahun depan earning growth-nya turun gitu. Saya rasa kalau tahun depan earning growth-nya turun sudah terrefleksi di tahun ini gitu. Jadi ya saya ngelihat sih ini tergantung dari itu juga. Yang kedua adalah mengenai Trump. Trump ini kan juga kita mau nilai 100 hari ya. Karena untuk menilai sebuah pemerintahan itu menilai dari 100 hari, 3 bulan pertama. Nah, ini kan kita masih belum lihat nih, meskipun dia rapat ke China 10%. Cuma saya ngelihat China-nya juga tidak mau nyerang balik kalau saya lihat ya. Karena perdagangan China dengan US itu tidak sebanyak dulu sebelum waktu trade war. Karena orang sudah mengantisipasi lah, kalau misalnya Trump jadi lagi, aku harus pindah ini, aku punya break ke negara lain supaya nggak tarif gitu. Yang paling kena itu Meksiko. Makanya sekarang yang aku lihat sih Bu, justru kalau misalnya Kanada dan Meksiko yang kena, let's say tarif 25% seperti yang Trump bilang, itu lebih membahayakan daripada China yang kena 10%. Karena semua factory itu sudah pada lari ke Meksiko kebanyakan. Jadi itu yang justru akan bikin inflasi lebih tinggi. Karena kita melihat Trump ini harus melihat dari sisi inflasi sih. Gitu. Kapan dari aku pernah nonton di mana ya, itu banyak pabrik-pabrik yang di Cina itu memang diriin pabrik di Meksiko ya. Meksiko. Karena ada sebelum Trump kepilih ini kan dia tarifnya tuh lebih murah gitu loh. Jadi Cina ngumpetnya tuh lewat Meksiko kalau mau ekspor ke Amerika gitu barang-barangnya. Iya. Meksiko, Kanada, dan US itu ada free trade agreement, FTA. Mereka ada free trade agreement. Makanya kenapa mereka bersembunyi di Meksiko? Karena itu kan satu memang dekat secara teritori. Yang kedua ada free trade agreement. Kalaupun dia mau di Asia, mereka pilihnya Vietnam.
Karena Vietnam satu memang labor-nya itu mirip cara kerjanya dengan China, itu yang pertama. Yang kedua dekat pabriknya sama China juga gitu. Nah, artinya kan kita sebagai Indonesia kalau misalnya mau industri manufaktur kita berjalan, artinya kamu harus meningkatkan skill labormu, itu sudah pasti. Yang kedua harus menawarkan yang lebih daripada apa yang Vietnam tawarkan, gitu. Nah, contohnya misalnya Vietnam ya Bu, ya kita cerita. Semua negara ini juga mengalami hal yang sama, terjadi perlambatan ekonomi secara perlambatan ekonomi. Yang dilakukan Vietnam apa? Memangkas jumlah kementeriannya dari 30 jadi 20, gitu. Karena mereka sudah lihat, oh ini kayaknya aku harus bantu nih industri dalam negeri gitu. Meskipun saya dengar beberapa pebisnis juga yang sudah merelokasi pabriknya ke Vietnam, mereka bilang juga sebenarnya untuk buka usaha di Vietnam juga tidak mudah sebenarnya. Tapi mereka mendapatkan kepastian hukum gitu. Mereka mendapatkan kepastian hukum yang jelas gitu. Artinya A ya A, B ya B. Nggak ada A tiba-tiba jadi C gitu. Ibaratnya ya seperti yang kita cerita lah Bu, misalnya mungkin di luar konteks saham ya. Ada orang punya rumah, punya SHM, tiba-tiba digusur, ada jadi aling-aling, tiba-tiba akhirnya dibantu sama pemerintah karena salah gusur. Contohnya seperti itu aja, simpel. Nah, kepastian hukum ini harus dibenerin karena ini adalah kunci utama foreign direct investment bisa masuk. Kurang lebih seperti itu. Iya. Wah, terlalu kompleks ya. Iya, masalahnya terlalu banyak. Terlalu kompleks nih Indonesia nih. Padahal sebenarnya kalau Indonesia dengan Vietnam sendiri kan Indonesia itu jauh lebih besar negaranya, labornya juga lebih banyak. Cuman ya sayang sekali ada banyak hal-hal yang ya kayak gitulah apa namanya di luar nurul. Iya, gitu ya. betul. Arvin, tadi Gaby Friend dengar apa Arvin untuk menjelaskan tuh sebegitu banyaknya, tapi itu masih bagian luarnya ya Arvin ya. Nanti di market outlook besok pagi akan lebih jelasnya gimana ya. Tadi juga Arvin cerita malah justru saat-saat ini mungkin mulai koleks sedikit-sedikit untuk saham ya. Kadang-kadang saham tuh aneh juga ya, maksudnya kalau misalnya orang sudah mulai malas saham jelek-jelek, itu malah justru saatnya beli saham ya Arvin ya. Benar nggak sih? Betul. Karena gini Bu, memang ini sedikit konteks ya Bu ya. Jadi ada satu orang, ada beberapa orang lah gitu datang ke saya. Karena kan mungkin tahu saya memang involved di saham kan. Mereka selalu bilang bahwa, aduh aku sudah invest perbankan nih dan turunnya lumayan gitu. Dan concern dari orang-orang seperti itu adalah menandakan bahwa ya orang-orang sudah mulai capek lah melihat saham gitu, udah capek ke saham. Tapi again, saya punya prinsip gini sih Bu, memang kita itu tidak boleh follow the crowd ya. Kalau misalnya ibaratnya di kondisi seperti ini, just kalian ketika punya tesis, ngerti kira-kira arahnya kemana, kenapa kok bisnis perbankan seperti ini sekarang dan segala macam. Saya rasa ya sekarang ini kan ibaratnya orang sudah expecting for the worst gitu. Ibaratnya for the worst ibarat yang tadi saya cerita mengenai Cortex dan segala macamnya gitu ya. Ibarat saham itu sudah turun duluan sebelum laporan keuangannya keluar gitu. Nah, sekarang kan pertanyaan kita itu adalah mau lebih parah dari mana lagi kalau sudah separah ini gitu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Bukan berarti gini ya teman-teman, bukan berarti nggak ada downside. Saya nggak bilang nggak ada downside, masih ada. Tapi kalau dibilang banyak nggak downside-nya, kayaknya kok sudah mulai terbatas, kecuali ada something yang lain daripada yang kita mungkin perkirakan. Contoh misalnya US tiba-tiba resesi. Nah itu kan di luar kita semua kan, gitu. Nah, ya gimana bisa banter. Tapi di satu sisi kita ngelihat asingnya juga sudah cabut juga banyak, gitu sebenarnya. Asingnya sudah cabut juga banyak sebelumnya, gitu. Kita ngomong katakanlah banking itu saya ngecek itu sekarang itu barangnya udah keluar 59 T sampai 31 Januari kemarin. Padahal kalau kita tarik dari awal Januari 2024 itu mereka akumulasinya cuma 57 T. Artinya sudah minus 2 T kan. Gitu. Jadi mereka benar-benar literally exit gitu, benar-benar exit gitu. Nah, sekarang tidak ada yang bisa menopang indeks kita kecuali orang lokal, retail lokal. Dan saya yakin retail lokal pun juga nggak akan kuat dapat indeks. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang mau dilakukan pemerintah supaya indeks kita bisa terjaga gitu. Itu aja.
Karena kalau mengandalkan reksadana lokal juga tidak mungkin, karena cash levelnya juga sisa 1-2%. Teman-teman bisa cek ya, reksadana lokal yang saham, itu cashnya cuma 1-2%, Bu. Sisa sedikit sekali. Mau average down pun juga nggak akan kerasa, gitu. Nah, yang kedua, ngomong dana pensiun, sekarang dana pensiun juga lagi diobligasi semua, Benar. gitu, kebanyakan. Takut Nah, juga sama ya, developer takut kalau juga. misalnya sampai ada apa-apa ya. Ya, Maksudnya betul. kalau Nah, turun apa kena betul. KPK atau apa, jadinya Ya, mereka nggak investasi. betul. Nah, sekarang yang kita harapkan itu, again, BI menurunkan suku bunga. Iya. Tapi ketika BI menurunkan suku bunga, dolarnya lompat, gitu kan. Iya. Nah, ini adalah satu hal yang harus dipilih, Bu. Tidak bisa, oke, kita mempertahankan ini, tapi nggak mau ini, nggak bisa. Karena, again, kita ngelihat contoh misalnya suku bunga turun ya, memang dolar lompat ke 16,4. Tapi kan saham banking kan naik kan. Artinya kan, kita bisa melihat dari pelaku pasar foreign-nya menilai bahwa kita itu kalau nggak dibantu sama misalnya turunin suku bunga dan segala macam, ekonomi kita susah grow-nya. Itu yang kita tangkap gitu. Karena market kan nggak bisa bohong. Gitu. Kalau market kan nggak bisa bohong. Gitu. Jadi market itu lebih prefer kita menurunkan suku bunga supaya ekonomi growth kita bisa kembali di atas 5%. Itu aja sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk saham-saham blue chip khususnya perbankan ini sudah mulai ini ya, maksudnya ibarat orang tuh sudah dihajar itu sudah ibarat orang sudah titik nadirnya itu sudah mulai mendekati. Jadi tinggal walaupun dia matanya melek dikit itu sudah jadi kebangkitan gitu ya. Maksudnya Ya, sudah kondisinya sudah ada di bawah banget gitu. Cuman ya, cuman ya memang kalau misalnya apa namanya cadangannya itu sudah otomatis sudah terrefleksi di tahun ini, mungkin tahun depan kan mungkin cadangannya sudah mulai kecil, malah sudah bisa membukukan laba yang malah double lagi gitu ya, kan, Alvin? Ya. betul. Karena sebenarnya kalau kita cerita dari saham perbankan di Indonesia, secara top line atau revenue itu masih naik. Yang bermasalah itu net profitnya. Artinya pencadangan yang dilakukan oleh perbankan ini sangat-sangat besar. Makanya kenapa net profitnya kecil. Iya, Gitu. iya. Nah, sekarang kan kita mau melihat ini pemerintah akan melakukan apa. Gitu. Pemerintah akan melakukan apakah dia memutuskan untuk menurunkan suku bunga. Menurunkan suku bunga supaya bisa lempar kredit perbankan bisa lempar kredit lebih banyak. Yang kedua, apakah mungkin saya nggak tahu, apakah mungkin akan dilanjutkan seperti restrukturisasi, katakanlah. Restrukturisasi itu diperpanjang gitu. Kalau restrukturisasi itu diperpanjang, net profit perbankan pasti lompat. Oke. Gitu. Tapi sifatnya sementara. Iya, itu Pasti kan ada waktu kan. Artinya, again, kita harus melihat bahwa ya itu saham perbankan itu tidak bisa di hold selamanya gitu. Ada kalanya kita harus taking profit dan kita harus tahu juga ketika misalnya katakanlah perbankan itu naik di 2023 gitu ya. Orang kan pasti harus tahu kenapa kok perbankan naik ya. Karena labanya naiknya signifikan gitu. Laba naik signifikan itu karena restrukturisasi COVID yang terjadi. 2024 restrukturisasi COVID itu dicabut gitu. Artinya perbankan harus mencadangkan sangat tinggi gitu. Nah, ini yang saya mau lihat apakah akan ada kebijakan baru yang lain yang bikin perbankan ini bisa balik take off. Karena again, ini balik lagi ya Bu ya, ini cerita sama industri. Industri itu ada industri keramik ya. Kalau teman-teman tahu industri keramik, itu pakai yang namanya gas negara gitu ya. Pakai gas negara cerita. Gas negara itu kalau teman-teman ingat zamannya Pak Jokowi, itu dibatasi $6 per MMBTU gitu ya. Nah, itu kan ada expirednya tuh sampai tanggal 31 gitu ya. Nah, teman-teman ingat nggak saham pegas yang waktu itu lompat? Itu karena pemerintah itu kebijakannya itu tidak diperpanjang, Bu. Lupa diperpanjang gitu. Dari itu kan naik jadi 11. Bu kaget kan, industri keramik semua kaget kan, gitu. Nah, kaget kan, akhirnya dari $6 jadi $11. Akhirnya dikembalikan lagi jadi $6. Turun Gitu. lagi tugasnya. Ya, diturunkan. Maksudnya diperpanjang lah ibaratnya. Dari sebelum itu diperpanjang. Nah, saya harap ini again ya, kita nggak mengharapkan itu terjadi. Cuma kalau itu terjadi, itu akan sangat bagus gitu. Kalau misalnya itu terjadi gitu. Jadi saya ngelihat sih memang bukan berarti perbankan ada downside, itu satu. Yang kedua, saya ngelihat bahwa ya ini kalau teman-teman punya time frame yang panjang, ini ada kesempatan karena kita cerita BRI ya Bu ya misalnya. BRI itu sudah mendekati valuasi harga COVID. Itu saya ingat secara PBB itu mendekati harga COVID. Jadi saya rasa yang
Dan dan satu lagi Bu, ketika laporan keuangannya keluar BRI tidak begitu dibanting karena Iya. fotonya udah keluar dulu sebelum Iya. Mandiri BCA malah dibanting karena Iya. Mandiri BCA foreign-nya masih di sana gitu. Iya. Iya. Kalau kita ngomong small medium enterprise itu kan backbone-nya kita kan, backbone-nya Indonesia. Kalau small medium enterprise ini dihajar, ya kena hajar lah semuanya gitu Bu. Jadi BRI makanya dibanting habis-habisan. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, 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 iya. Jadi, tapi sebetulnya gini ya, maksudnya kalau misalnya ini kan gara-gara restrukturisasi, pemerintah menghapus mulai tidak memperpanjang restrukturisasi, jadi saham perbankannya turun. Ini satu kesempatan untuk kita beli. Tapi nanti kalau misalnya ternyata itu take profit, kita malah dapat keuntungan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak restrukturisasi itu sebenarnya malah memperlambat penyembuhan ya. Jadi Oh, makin lama lagi gitu ya. oh iya, pasti. Makanya kenapa Hmm. makanya kenapa Big Bang sekarang itu berbeda dengan Big Bang zaman dulu sebelum COVID. Mm-mm. Karena Big Mm-mm. Bang zaman sekarang itu yang kontribusi kenapa labanya besar, itu bukan karena revenue driver, tapi lebih ke arah CKPN-nya yang ditarik gitu. Sekarang ini ya Bu ya, kita ceritain Oh. CKPN-nya ditarik. Artinya ketika CKPN-nya balik lagi, pasti Mm. cutting growth-nya pasti itu. Iya, Ya, iya, udah pasti. iya. Jadi ya kita ngeliat lah kira-kira Mm-mm. sekarang ini kan orang sudah mencadangkan yang paling terburuk nih kita Iya, cerita. iya, iya, Ya kan iya, iya. nggak mungkin kan Mm-mm. manajemennya BRI katakanlah Mm-mm. mereka mencadangkan ya misalnya katakanlah ada kejadian macet 3T, Iya, mereka iya, mencadangkan cuma 3T. Saya rasa nggak mungkin. iya, Mereka pasti cadangkan lebih besar dari iya, itu karena iya, mereka kan mengantisipasi kan ada iya. spare atau segala macam. Tapi saya ngelihatnya ya ke arah sana Bu. Mau maksudnya dengan kondisi sekarang, how can it be Iya. worse dari ini gitu. Itu aja. Dan lagi kelihatannya kayak BBRI ada Baik-baik. wacana untuk buyback. Ya, Ya, BBRI, BBRI, bank-bank itu sudah ada wacana buyback. Biasanya kalau ada buyback itu sudah rendah ya, ya, atau ya. sudah Harusnya sudah ada. sudah ada sudah Harusnya iya. manajemen menilai bahwa harga perusahaannya itu sudah relatif rendah. Oke, Ya, oke, oke, Vin. Ini lengkap banget untuk market outlook, pembukaan untuk market outlooknya, apalagi nanti hari Kamis nih ya. ya, Eh, jam ini ya, jam 7 sampai jam 9 ya di market ya. outlook Betul. kita bertemu di Besok jam. ya. Jadi nanti Alvin apa yang nanti di market outlook mungkin bisa spill sedikit apa isinya untuk market outlook selain daripada yang sekarang ini. Oke, Mm-mm. sebenarnya pasti akan membahas soal kondisi ekonomi Indonesia, Amerika semenjak pemerintahan Trump yang kedua, China, lalu Mm-mm. ada sektoral yang Iya, menarik betul. untuk dibahas, Mm-mm. dan ada beberapa juga mengenai kita harus ngelakuin apa sih kira-kira kalau misalnya kondisinya seperti ini. Mm-mm. Dan memang kondisi sekarang itu gak mudah sama sekali kalau saya Iya. bilang. Dan tapi kita bisa tahu lah kira-kira apa yang menarik untuk kita perhatiin gitu. Meskipun memang kalau kita cerita perbankan reboundnya kapan saya juga nggak tahu gitu ya reboundnya. Iya. Iya. Tapi kondisi sekarang itu ya kita bisa bilang murah lah Iya. gitu. Nggak, ya dengan valuasi sekarang cukup murah gitu. Iya. Artinya ya mau lebih buruk seperti apa lagi gitu kalau kondisinya sudah seperti ini. Iya. Itu sih Bu. Iya. Seharusnya dengan market outlook-nya nanti itu bisa sangat membantu karena bagaimanapun juga itu saham itu sudah jadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi suka duka manis pahit itu kita lebih baik untuk tahu ya, Ya, ini ya. Jadi betul. sejelek-jeleknya itu kita tahu karena kalau misalnya jelek itu justru selalu mesti ada satu kesempatan, ada peluang untuk bisa malah beker ya. Tapi kalau misalnya naik-naik terus malah nggak ada ya, Ya, malah maksudnya malah sedikit peluangnya. Tapi kalau misalnya sudah mulai turun itu uh, di saat orang lain tidak merasa bahwa itu saham tidak apa tidak naik-naik itu justru malah satu kesempatan untuk bisa dapat cuan beker gitu ya, betul, Alvin ya. betul, betul. Uh, jadi tadi itu waktu ngomong-ngomong tuh jadi ini ya bayangin kalau amit-amit Indonesia kalau kayak tadi perumpamannya IJBP dan terus jadi Unilever Iya, sampai sekarang pun Unilevernya nggak bisa naik, aduh ngeri. iya, betul. Jadi ya itulah, maksudnya kita kan cuma menganalisa dari apa yang Iya, terjadi ya.
Dan kita itu coba bisa merespon aja apa yang harus kita lakukan Ya. kalau misalnya ini terjadi dan segala macamnya. Ya, teman-teman harus tahu lah alokasi aset teman-teman seperti apa. Hmm. Kalau misalnya katakanlah 2-3 tahun lalu saya lebih banyak masuk di obligasi, Hmm. sekarang saya beranikan diri untuk masuk lebih banyak di saham Yes. gitu. Ya. Karena valuasinya memang murah. Coba tidak masalah. Ini itu Indonesia bisa jadi lebih baik apa enggak? Itu aja permasalahan. Ya. Ya, sungguh melegakan ketika Arvin bilang sudah mulai masuk ke saham. Iya, karena ya tapi bagaimanapun juga tetap uangnya dingin toh, Ini Vin ya. Kalau di obligasi, jadi betul. kan maksudnya untuk jangka nafasnya untuk yang lebih panjang ya. Ya, Eh, betul. jadi bukan yang hari ini beli besok naik, tapi untuk Ya, jangka panjang. Belinya mulai juga nggak langsung brek semua kan, mencicil ya, juga untuk ya. belinya. Gitu. Betul. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Oke, Vin, terima kasih sekali buat Thank siang you. ini. Sampai ketemu Thank you, besok Bu. pagi jam 7 ya, Arvin. Thank you. Thank you, Bu. Iya, Ya, sebelum kita tutup kita ada kata-kata bijak dulu supaya kita kuat ini. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa keberhasilan itu tidak datang dengan mudah. Jadi kalau saat ini Kipi Friend merasa lelah dengan saham-saham, jadi untuk keberhasilan itu tidak dengan mudah, tapi harus melalui proses yang panjang dan melelahkan. Tapi semoga proses yang panjang dan melelahkan ini sudah tidak lama lagi. Ya, Vin, iya. ya. Karena ini sudah Sangat lama benar-benar. sekali. Ini Ya, sudah betul. lama sekali. Karena aku rasa mau 4 tahun ya, tiga Ya, setengah tahun nih kondisinya seperti ini. Semoga kondisinya jadi lebih baik. ya. Terima kasih ya, Arvin. Terima Thank kasih, you. Thank you, Kevin. Bu. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Thank Thank you. you.